Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai program studi Psikologi Islam. Semoga dengan mendengar penjelasan dari kami ini dapat memunculkan semangat serta minat teman-teman semua untuk mengambil program studi Psikologi Islam. Psikologi Islam telah banyak dimanfaatkan pada sektor kehidupan manusia, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, psikoterapi, industri, dan lain sebagainya. Seperti misalnya adanya ceramah agama pada perusahaan guna mengingatkan para buruh agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Psikologi agama juga bermanfaat sebagai pembangkit perasaan dan kesadaran beragama serta pembinaan moral dan mental keagamaan manusia. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Manfaat yang pertama, menanamkan cara berpikir positif. Berpikir positif adalah berpikir yang mengarah pada hal-hal yang bersifat baik, entah itu terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun keadaan yang sedang dihadapi. Seseorang yang memiliki pikiran positif akan selalu melihat setiap masalah dengan cara yang positif, sehingga menjadi tidak mudah terpengaruh dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi. Manusia akan selalu memiliki keyakinan bahwa masalah yang timbul akan selalu memiliki solusi yang tepat. Manfaat yang selanjutnya adalah menanamkan kecerdasan kreatif. Menurut Trianto Savarian, kreativitas adalah kemampuan pikiran yang bersifat fleksibel dan bervariasi. Dengan kata lain, pada garis besar, kreativitas dapat dilihat dari 4 macam dimensi, yaitu proses, person, place, and product. Manfaat yang selanjutnya adalah menanamkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional terdiri dari potensi-potensi positif pribadi manusia, seperti empati, memahami perasaan, mengendalikan amarah, mandiri, mampu menyesuaikan diri, memecahkan masalah dengan baik, tekun, setia kawan, ramah, serta ramah kepada setiap orang. Manfaat yang selanjutnya adalah membangun kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual sebenarnya dilihat dari bentuk praktek dan aplikasi keagamaan yang terdapat pada keagamaannya, bukan hanya pada pemahaman agama saja. Dalam hal ini, psikologi sangat berperan penting dalam membentuk dan meningkatkan kecerdasan spiritual jiwa individu. Profesor Dr. Ahmad Tafsir, Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati menyatakan bahwa kecerdasan spiritual bukan hanya dilihat dari aspek pemahaman agama saja, namun juga pada aplikasi agama dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, psikologi Islam juga memiliki banyak sekali fungsi. Di antaranya, fungsi edukatif, fungsi penyelamat, fungsi perdamaian, fungsi sosial kontrol, fungsi memupuk solidaritas, dan juga fungsi transformatif. Fungsi edukatif. Secara yuridis, agama berfungsi untuk menyuruh perintah Allah dan tidak melakukan larangan Allah guna mengarahkan bimbingan bagi penganutnya agar terbiasa melakukan hal-hal yang baik menurut ajaran agama Allah. Kemudian fungsi penyelamat. Psikologi Islam juga berfungsi sebagai penyelamat. Artinya, dalam psikologi Islam juga terdapat penjelasan mengenai 2 alam, yaitu dunia dan akhirat, di mana kedua hal itu harusnya diyakini oleh setiap manusia. Berkomunikasi dengan ajaran agama diantaranya adalah mempersatukan diri kepada Tuhan dan melakukan pembebasan dan pensucian diri. Kemudian fungsi perdamaian. Dalam psikologi Islam, seseorang juga bermanfaat untuk mencapai manfaat relaksasi bagi jiwa dan kedamaian batin dari aspek tuntunan agama, di mana rasa bersalah dan berdosa dapat hilang dari batin apabila manusia telah menebus dosa atau kesalahan dengan bertaubat. Kemudian fungsi sosial kontrol. Psikologi Islam bertujuan sebagai social control dalam tuntunan
baik itu secara pribadi ataupun kelompok, yang berfungsi sebagai norma-norma kehidupan agama, sehingga agama menjadi pengawas baik secara individu maupun berkelompok. Selanjutnya, fungsi memupuk solidaritas. Penganut agama Islam juga secara psikologis memiliki kesamaan kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan tersebut menimbulkan solidaritas, baik secara individu maupun secara berkelompok. Psikologi Islam juga berfungsi sebagai pembinaan persaudaraan yang kokoh yang dapat diwujudkan dalam sikap saling menghargai antar sesama manusia. Yang terakhir, fungsi transformatif. Psikologi Islam juga berperan sebagai metode atau cara menghilangkan kebiasaan buruk untuk merubah kehidupan seseorang atau kelompok. Merubah kehidupan seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan agama Islam yang kita anut. Kehidupan baru tersebut tentunya berdasarkan ajaran agama Islam yang dapat menegakkan kesetiaan kepada adat dan norma yang kita anut. Demikian tadi di antara manfaat dan juga fungsi psikologi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya, mengetahui psikologi Islam adalah sangat dapat dijadikan sebagai cara mengatasi anxiety disorder, cara menghilangkan kecemasan, cara mengatasi psikologis terganggu, cara menghilangkan ketakutan berlebihan yang mungkin kita derita. Demikian tadi penjelasan mengenai fungsi dan juga manfaat psikologi Islam yang dapat kita jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat menumbuhkan ketertarikan untuk teman-teman semua mengambil program studi psikologi Islam, khususnya di Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo, Kediri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.